ada beberapa pekerjaan yang menurut saya itu tidak bakal digantikan oleh AI. Karena apa? Misalnya nih kayak Hmm. guru akan digantikan oleh AI nggak? Dosen nih kita nih, mungkin Dosen nggak akan digantikan oleh digantikan AI. oleh AI nggak? Siswa itu kan kadang-kadang sedikit-sedikit AI. Saya juga sampai apa loh kadang-kadang nih teman-teman semua ya jangan disangkain Bu Farah atau Pak Wanda nggak paham ya. Mungkin nggak sih AI menggantikan manusia? Kayaknya kalau kita ngomongin teknologi agak dar-der-dor banget ya ini. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Pertiwi Podcast, ngobrol cerdas, bermanfaat. Teman-teman semua, di Pertiwi Podcast yang kedua kali ini, kita mau bahas mengenai sesuatu yang agak-agak high-tech ya. Kita mau ngobrol mengenai games, kita mau ngobrol mengenai AI, kita mau ngobrol mengenai apa sih namanya microcontroller itu gitu ya. Nah karena sebenarnya bahasannya nggak, kalau untuk orang awam kayak Bu Farah gitu ya, itu agak berat sih. Cuma ternyata kita mendatangkan pakar yang sangat ahli gitu ya di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wanda Ilham, Ketua Jurusan dari Teknologi di Universitas Pertiwi. Pak Wanda, apa Ah, kabar Bapak? kabar baik, alhamdulillah Bu Farah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Jadi teman-teman nanti selama 30 menit ke depan Bu Farah sama Pak Wanda ini akan ngobrol mengenai games itu kita tuh enakan bikin apa main aja ya gitu ya. Terus kita mau ngomong AI yang bisa dipakai untuk bantu teman-teman mahasiswa ini apa aja gitu ya Pak ya. Hmm. Terus kemudian tadi selanjutnya adalah microcontroller. Apalah ini microcontroller ini ya kalau Bu Farah baca nih kayak apa ini, binatang apa ini gitu ya. Kita kayaknya datang ya orang yang tepat nih yaitu Iya. Pak Wanda. Pak Wanda, jadi Mm-mm. kalau misalnya kita jelasin dalam bahasa bayi apa namanya game ini tuh, Mm-mm. terus literasi game tadi ya Pak ya, Mm-mm. terus kemudian ada AI, Mm-mm. kemudian ada microcontroller. Mungkin dari microcontroller dulu kali ya Pak ya. Apa ini microcontroller? Tapi Iya. dalam bahasa bayi aja ya Pak ya, yang sederhana aja, jangan jangan bikin mumet gitu. Apa sih Oke. Pak microcontroller ini Pak? Jadi mungkin microcontroller itu mungkin nggak sangat-sangat asing ya bagi masyarakat awam gitu Betul ya. betul. Jadi sebenarnya microcontroller itu di apa sih namanya di dalam perangkat keras itu Mm-mm. biasanya emang ada yang namanya microcontroller. Dalam hardware gitu Hardware, ya, hardware itu oke. ada microcontrollernya. Jadi di dalam apa sih namanya ya dalam laptop itu bisa dikatakan, terus juga dalam alat pendeteksian suhu, ada alat pendeteksian suhu itu Oh, ada controller di dalamnya itu. Jadi sebenarnya microcontroller itu adalah bisa kita katakan sebagai apa namanya ya otak di dalam sebuah hardware. oh, jadi Yo, kalau kayak handphone kita gini ada microcontroller? ada. Jadi Oh, oke. jadi di apa sih namanya di dalam komputer, di dalam hardware lah intinya. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. sebenarnya banyak ya ada microcontroller, terus ada juga nanti kalau untuk di komputer ada juga di apa sih namanya ya komputer di laptop itu ada namanya motherboard. Nah itu tuh juga bagian Oh, dari yang oke. namanya si microcontroller tersebut ya karena di dalam tersebut kan bentukannya bentuk papan ya bentuk papan kayak gitu. Nanti di dalamnya itu ada yang namanya aliran. Jadi kalau kita buka komputer kita, kalau kita buka laptop kita Mm-mm. gitu ya, jadi kayak ada papan panjang yang seukuran laptop kita. Nah, di sana itu ada yang dinamakan seperti jalur kehidupannya. Jadi jalur kehidupan itu ada garis yang menghubungkan nanti misalnya dari prosesornya. Prosesor nanti Mm-mm. mengarahkan kepada bagian RAM-nya. Nanti RAM mengarahkan lagi kemana. Nah, seperti itu. Ada jalur kehidupannya. Seperti Oh, itu. jadi istilahnya tuh microcontroller ini otaknya ya, Pak. Otaknya. Otaknya. Jadi, lah, berarti Pak, kalau microcontroller itu berarti hampir ada di semua hardware. Iya. Jadi tuh dia bikin apa ya, Pak? Kalau kayak misalnya lampu nih, nyala otomatis, itu ada microcontrollernya juga atau gimana? Jadi kalau misalnya kalau di lampu itu ada yang namanya kayak CB itu tipis juga. Oke. Jadi Bisa dibilang microcontroller? kalau kita katakan itu mikrokontroller juga kurang Enggak. termasuk karena di sana itu cuman yang ada hanya aliran dari listrik nanti dihubungkan kepada komponen-komponen untuk si lampu ini nyala. Kan ada yang Oh. dalam kotak-kotak tuh. Heeh, 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 Nah, heeh. seperti itu.
Jadi kalau Oh, dibongkar kayak gitu oke. isinya. Jadi istilahnya dia otaknya lah ya si Otaknya. microcontroller dan Hmm. dia berarti ada di hampir seluruh perangkat hardware ya Pak. Kayak Hmm. handphone kita nih berarti ada Ada. microcontrollernya juga. Hmm. Itu kalau misalnya Bapak nih di jurusan teknologi kan ada Hmm. sistem informasi, ada informatika, itu belajar hal-hal seperti itu atau gimana Pak? Ada. Nanti kita tuh belajar di mata Mm-mm. kuliah. Jadi mata kuliah kita ada yang namanya Internet of Things, IoT. Oh, Internet oke of Things teman-teman itu ada mata kuliah Internet of Things ada di Internet of Things dan ada jurusan juga teknologi. robotika. Oke. Nah, robotika. Jadi robotika tuh gimana? Kalau robotika itu di mana kita Mm-mm. mempelajari tentang yang namanya bukan membuat robot sih enggak, karena judul Oh, judul dari hampir aja saya bilang nih ya, bikin bukan, robot. Saya bilang robotika apa bukan. bikin robot ya susah juga. Terus Itu terus nanti Pak, mungkin ternyata output bukan ya? bukan. Jadi output kedepannya nanti Oh, seperti itu bisa. Tapi kita mempelajari bagaimana kita membikin atau mm-mm, merancang mm-mm. sebuah apa namanya ya, sebuah perangkat yang kecil ini untuk bisa berfungsi. Misalnya seperti Oh, itu. kita bikin otak dari sebuah hardware ya, gitu Bisa kita ya. bilang gitu. Oh, oke. Jadi untuk kayak sama ya, mungkin teman-teman di rumah juga pahamnya robotika, mata kuliah robotika adalah bikin robot. Ternyata enggak ya. Kita Enggak. bikin Dasarnya dulu. Oke, dasarnya dulu, dasar. microcontrollernya dulu gitu Jadi ya Pak ya. Oke. Berarti dia nih otak, kalau misalnya dia dibilangnya otaknya hardware, berarti dia pinter dong. iya, karena kan di sana udah dikatakan microcontroller itu adalah di mana yang dikatakan tadi otak mininya. Jadi otak mini di sana yang dimana Hmm. nanti kita misalnya Heeh. ingin apa sih namanya ya, ingin menghubungkan pakai USB. Oke, Kita oke. ingin nyalain WiFi dan lain-lain. Nah, Heeh, itu heeh, heeh. pakai pakai Microcontroller pakai ini. ya. Oh, oke. Jadi dia berarti ini segala hal yang kita gunakan di sekeliling kita itu berarti Hmm, dia ada microcontrollernya ya. iya. Jadi dia kalau secara harfiah sih microcontroller ini berarti dia untuk kontrol ya Pak ya. Hmm, Berarti ya untuk ngatur segala ngatur macam semuanya. ya. Oke. Pak, balik ke microcontroller itu yang tadi Bapak bilang kan berarti dia pintar. Hmm, Nah, kalau sekarang ini kan kita zamannya nih AI ya Pak hmm, ya. Ya kan, eh, zamannya AI. Apalagi kalau misalnya kita nih berdua nih dan dosen di Pertiwi ini kadang-kadang kalau ngasih tugas ke mahasiswa, mahasiswa zaman sekarang beda eh, sama zaman kita eh, dulu kuliah ya. hmm, Zaman sekarang tuh udah banyak banget pakai AI hmm, gitu-gitu ya. hmm, Berarti eh microcontroller itu kan pintar hmm. ya. Kalau AI itu ada microcontrollernya juga Nah, itu kalau misalnya atau berbeda? kalau disangkut pautkan dengan AI, jadi Heeh, heeh, heeh. ada yang namanya yang saya bilang tadi, ada yang namanya Internet of Things. Oh, IoT tadi. Iya, Itu jadi juga belajar ya di ada, kita mempelajari itu. Oke, di jurusan teknologi itu ada mata kuliah. Saya juga suka tuh. Pas saya lihat tuh ada mata kuliah Internet of Internet Things. of Oh, Things. menarik ya. Heeh, jadi Belajar itu. mempelajari tentang yang sederhana itu gini. Kita di rumah ada pakai CCTV otomatis nggak? Maksudnya yang kita lihat dari handphone. Heeh. Nah, itu Jadi namanya CCTV-nya di rumah kita bisa kontrol dari sini. Nah, Oke. itu namanya Internet of Things. Yang dimana dia Oh, menghubungkan oke. antara si perangkat keras tadi, Hardware, hardware-nya ini, ada juga cloud-nya. Cloud itu adalah tempat dia mengolah. storage ya. Ya, benar. Jadi storage-nya Oke. itu bukan. Pinter saya nih, teman-teman ya. Jangan suka salah sangka loh. Iya. Terus Pak, Jadi penyimpanannya itu bukan di handphone kita, tapi penyimpanannya itu di di cloud. cloud. Ya, Oke. di awan. Di Ya. awan dalam artian tuh kita bisa ambil kapan aja ya. Iya. Asal jangan hujan. Kalau hujan artinya kalau hujan tuh internet lagi jelek apa tuh nggak Iya. bakal keambil nih teman-teman. Iya. Tapi kalau misalnya bagus, wifi-nya kencang apa segala Mm-mm. macam bisa ketarik aja ya Pak Bisa, ya. bisa. Oke. Oh jadi kalau kalau itu tuh kalau mata kuliahnya tuh di model mata kuliahnya ya teman-teman ya, Hmm. biar mudah nih saya Hmm. nih yang awam ini merangkum. Jadi kalau si microcontroller itu belajar di ranah robotika, Hmm. si AI-nya ini di Internet of Things-nya, Ya, jadi menghubungkan. menghubungkannya gitu. Oh, oke oke. Jadi berarti microcontroller dan AI itu berbeda. Beda. Oh beda ya. Hmm. Apa namanya? Berarti keduanya ini bisa saling melengkapi Bisa. justru ya. Hmm. Oke. Pak, tapi Pak ngomongin AI yang tadi saya bilang ya Pak, Hmm. mahasiswa itu kan kadang-kadang sedikit-sedikit AI. Saya juga sampai apa loh kadang-kadang nih teman-teman supaya jangan disangkain Bu Farah atau Pak Wanda nggak paham ya. Jadi teman-teman kadang-kadang nih teman-teman sebenarnya boleh ya Pak pakai Boleh, AI boleh, ya. boleh, boleh. Boleh pakai AI tapi
Bu ya agak diedit atau ada apa istilahnya tuh yang teman-teman idenya tuh dari teman-teman gitu loh. Jadi jangan caplok apa ambil langsung Hmm. ceplok di tugas karena kelihatan Kelihatan, banget kelihatan. gitu. Nah, kalau ngomongin AI, Pak, Hmm. biasanya AI itu kita sepakat boleh ya Hmm. digunakan ya Boleh, boleh. untuk apa di dunia akademik ini. Cuma mungkin ada etika yang harus apa namanya diperhatikan gitu loh sama teman-teman. Nah, kalau misalnya kalau AI yang untuk ngebantuin teman-teman nih kan ada yang lagi nyusun skripsi atau misalnya mahasiswa yang baru nih maba ya yang baru-baru masuk ada yang disuruh bikin presentasi sama dosennya atau misalnya bikin video bikin kalau misalnya dia ada di mata kuliah sales and marketing disuruh bikin apa ya dibikin kayak konten medsos itu ada nggak Pak AI-nya yang bisa untuk ngebantu itu? Ada. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman mahasiswa ya ada yang namanya untuk membantu ya. Jadi bikin tugas akhir maksud Oke. saya. Jadi ada namanya itu Notebook LM. Notebook LM itu adalah Catat nih, notebook LM. Notebook LM itulah bagian dari Google. Ya, Oke. di produk dari Google juga. Nah, dia itu kalau kalian bikin tugas akhir, kan biasanya terkendala dengan citasi. Betul, Citasi. betul, betul. Nah, kalian tinggal download misalnya artikel-artikel yang terkait dengan judulnya kalian, misal seperti itu, misal ada 50 atau 100. Kita download dulu tapi. Download semua. Misal dari Scholar nih. Hmm, Kita download, download dulu. ada 50. Terus Kita bikin promnya saja. Kita mau bikin, saya bikin misalnya buatkan saya. Jadi kalau kalian bikin prom, ya juga harus rigid ya kalau bikin prom harus nih. bikin prom itu kalian tuh harus juga pintar-pintar dikit. Oke. Jadi kalian harus bikin yang namanya slash human. Slash human itu maksudnya adalah jadi bahasa itu bahasa manusia. Jadi kalau kalian tidak pakai slash human itu bahasanya itu adalah bahasa yang dimana bahasa komputer banget. Bahasa komputer Oh, itu. jadi dia kelihatan banget yang bikin adalah komputer. Oh, Karena bahasa kita oke. manusia dengan bahasa komputer itu beda. Oke. Ya, kita menyusun kata-kata, menyusun kalimat berbeda dengan komputer. Oh, oke. Jadi yang tadi saya bilang ya Pak, jadi harus ada semodel human touch-nya juga ya Iya, ketika kita bikin prom nih teman-teman. Ini bukan apa ya, ini dibocorin sama dosen teknologinya langsung. Jadi ternyata canggih banget ya Pak Iya, ya. iya. Jadi kita tinggal download apa namanya? Tolong jangan disalahgunakan ini ya. Jadi teman-teman tinggal download seluruh apa namanya? Kayaknya ini terkait lah dengan penelitian saya, referensi artikelnya mungkin gitu ya. Terus download terus pakai promnya. Pakai promnya, pakai slash human kalian. Jadi juga bikin promnya itu adalah jadi kalian jadikan si notebook LM ini sebagai seorang orang yang sangat jenius. Jadi kalian harus mengatakan bahwa kamu adalah seorang ilmuwan yang pintar pada bidang ini. Oke. Nah, kamu akan membuat sebuah tugas akhir yang berjudul bla 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 seperti itu. Pak, maaf Pak, saya potong. Slash human itu fitur atau maksudnya kita di promnya? Di promnya, jadi slash Oke, human. di promnya itu ya. Oh, jadi Bahasa manusia. bahasa manusia. Oh, jadi dia agak ada kayak orangnya gitu ya. Tapi tetap aja nggak boleh telan mentah-mentah nih teman-teman ya. Dalam artian tuh kita tetap harus cek lagi Iya. keabsahannya, kebenarannya dan tetap harus dilakukan risetnya Iya, gitu ya benar. Pak ya. Terus oke itu untuk AI yang ada kaitannya dengan tugas akhir. Notebook LM. Kalau untuk presentasi, misalnya mahasiswa nih, aduh presentasi waktunya cuma dikasih 3 minggu gitu ya, lama. Kadang-kadang mahasiswa besok presentasi, Ada. hari itu juga dia baru bikin ada juga ya. Jadi Apa kalau Pak? notebook LM juga bisa. Oke. Notebook LM tuh bisa, tapi ada watermark di bawahnya. Kalau notebook LM. Iya, jadi ada notebook create by notebook LM. Oh, oke. Seperti itu. Dan dibikinin juga kayak misalnya diagramnya, grafiknya itu dibikin sama notebook LM dibikinin sama mereka. Tapi caranya sama. Sama. Jadi kalian tinggal bikin promnya saja. Misalnya kalian kan punya Konten yang mau dimasukkan ke dalam slide itu apa misalnya gitu ini ya. laporan akhirnya bab 1 sampai bab 5 misalnya seperti itu. Minta dibuatkan bahwa saya akan bikin PowerPoint misal seperti itu, yang poin-poinnya apa saja. Oke. Ada rumusan masalah dan lain-lain. Nanti bikinkan grafik dan lain-lain, itu dibikinin sama dia. Oke. Itu nggak nyampe 10 menit jadi deh itu. Oke. Tapi apa namanya itu yang harus kita
ingat bahwa AI ini kita jadikan asisten ya Pak, bukan Benar. diri kitanya loh teman-teman. Jadi AI ini kita jadikan adalah asisten kita. Jadi kalau asisten itu tugasnya tetap hanya membantu gitu ya Pak Iya, ya. iya. Jadi nggak boleh lah dia dia yang ngambil keputusan, dia yang kita harus tetap lihat Iya, iya. kita tetap harus evaluasi. Benar. Kalau ada yang kurang sesuai dengan real keadaan kitanya itu harus kita benarkan gitu ya Pak. Oke. Yes, jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mau pakai AI silakan, misalnya seperti itu ya. Tapi Ingat, ingat ya, kalau ingat. misalnya saya yang nguji pasti ketahuan. Kemarin itu Jadi kasihan deh mahasiswa teknologi ya Pak. Jadi di sini tahu langsung. yang masih teknologi kemarin saya juga Oke. nguji mahasiswa dari Manajemen. manajemen, Heeh. ketahuan. Heeh. Saya nanya awalnya kan, kamu berapa persen pakai? Yang pertanyaan pertama saya adalah, kamu berapa persen pakai AI? Saya nggak pakai AI Pak, yakin. Yakin, ya. Ya walaupun saya nggak Jangan pakai. bohong sih teman-teman, Iya. ketahuan. Terus Ketahuan tahu. Terus Pak. saya lihat dari tata bahasanya beda. Terus juga tata bahasanya beda. Terus juga saya paham dengan kalimat-kalimat dari AI itu seperti apa. Makanya saya mengatakan, oh ini saya ada garis bawahi. Ini kamu di landasan teori kamu pakai jurnal atau pakai AI. Jurnal Pak, yakin kamu pakai jurnal? Oke. Ini bahasa AI adalah saya coret semua. Dan emang dia ngaku bahwa dia pakai AI. Segala bohong pasti ketahuan. Bu Bara sih ngomong aja ya pasti ketahuan. Jadi teman-teman, jadi Pak berarti kalau di dalam dunia teknologi ya, mungkin nggak AI itu menggantikan manusia? Kalau menurut Bapak nih sebagai Bapak kan pasti lebih high teknologi kan daripada saya, istilahnya tuh pandangannya tuh lebih tahu lah tentang dunia ini. Mungkin nggak sih AI menggantikan manusia? Kalau untuk menggantikan semuanya sih enggak. Atau alat bantu aja gitu ya? Alat bantu karena mungkin saja sekarang beberapa pekerjaan sudah mulai ditinggalkan. Misalnya mulai digantikan oleh AI kayak seperti customer service dan lain-lain gitu ya. Itu kan udah mulai ditinggalkan seperti itu kan. Tapi balik lagi misalnya teman-teman, ada beberapa pekerjaan yang menurut saya itu tidak bakal digantikan oleh AI. Karena apa? Misalnya nih kayak guru akan digantikan oleh AI dosen nggak? nih kita nih, mungkin nggak akan digantikan oleh AI? Enggak, menurut saya enggak. Karena apa? Kenapa tuh Pak? Kita emang kalian belajar tentang teori iya, tapi apakah kalian di AI itu mempelajari tentang empati? Oke. Ya, di AI tidak mempelajari tentang empati. Empati, itu yang AI nggak punya. AI nggak punya, mempelajari tentang disiplin, yang lain-lain itu AI nggak ngajarin itu. Oh, AI nggak punya Nggak ya punya. Pak. Kita tetap perlu humannya. Oh oke. Berarti sebenarnya kalau dalam proses pembelajaran, dalam kuliah gitu ya, AI itu bisa bantu proses belajar lah ya Pak ya, bener ya Pak. Jadi teman-teman, jadi AI itu boleh loh teman-teman gunakan sekarang, cuma itu sebagai alat bantu atau teman-teman jadikan asisten, bukan teman-teman buat ganti pikiran teman-teman untuk ngumpulin tugas tiba-tiba yang dikumpulin ada hasilnya AI, bukan kayak gitu gitu ya. Nah Pak, ada berarti kalau misalnya kita nih tadi yang Bapak bilang customer service, ada nggak sih sebenarnya AI yang kita nggak sadar bahwa kita tuh udah pakai loh tiap hari? Ada sih? Ada. Jadi di dalam AI itu kan sebenarnya ada yang gampang gini deh. Kita pernah belanja di marketplace kan? Ya, kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu. Ya, betul. Nah, kita kan contoh sederhana gini. Kita pertama kita nyari misalnya handphone. Kita nyari handphone Samsung misalnya seperti itu ya. Kita cari di kolom pencarian. Ya, setelah itu kita nggak beli apa-apa, kita cuma cari di kolom pencarian, kita cari misalnya handphone Samsung harga 3 jutaan misalnya seperti itu. Terus kita scroll, kita keluar. Terus kita masuk lagi ke aplikasinya, itu yang muncul pertama adalah pasti si handphone Samsung di. Oh, jadi histori pencarian kita? Iya, jadi dia melihat dari pola. Orang ini lagi cari apa? Dia lagi cari handphone Samsung dan lain-lain. Saya rekomendasi nih handphone yang 3 jutaan. Itu pakai AI? Iya. Oh, jadi teman-teman secara itu bukan goib ya? Kan kita kadang-kadang gini, kok bisa tahu nih handphone kita kalau kita lagi cari kasur apa cari apa ya? Ya keluar kok iklannya kasur lagi, atau misalnya kok yang keluar iklannya handphone lagi. Oh, itu bukan goib. Saya kira gini, apa nih handphone bisa denger gitu saya lagi ngomongin ya? Oh enggak, jadi ada ininya ya Pak, ada
Canggih ya ternyata ya teman-teman ya. Mhm, Kalau games Pak, games ini nah, juga agak ini deh. Games itu juga pakai AI. game itu, kalau pakai AI sih, buatnya mungkin ada yang pakai AI, kalau Heeh. bikinnya ya, Kalau tapi bikinnya, kalau bikinnya. Tapi kalau untuk misalnya, penggunaan game dan lain-lain, heeh. itu, menurut saya pribadi itu belum ada, maksudnya itu emang berjalan semestinya aja gamenya itu, Oh gitu loh. gitu. Mhm, Pak, berarti Pak kalau games itu bikin games misalnya, mhm, itu di jurusan Bapak nih ada teknologi dipelajari juga? ada, Oh jadi teman-teman lumayan banyak juga nih ya mhm, teman-teman kalau misalnya teman-teman kuliahnya di jurusan teknologi, itu mmm, biasanya di sistem informasi atau informatika Pak? jadi ada 2. Oh, Jadi oke, ada ada dua. mata kuliah kita itu ada namanya algoritma pemrograman satu, Algoritma pemrogram, pemrograman satu. dari nama mata kuliahnya Bu Farah pusing sih. Iya. Terus terus Pak, Algoritma pemrograman pemrograman satu, satu. algoritma pemrograman 2, Mm-mm. terus ada lagi namanya pemrograman berorientasi objek satu, pemrograman berorientasi objek 2. Itu Pak kalau misal mata kuliahnya satu. Ya, Jadi itu harus lulus, itu mata kuliahnya berjenjang. berjenjang Hmm. ya. Oke, jadi harus lulus dulu nih teman-teman Mm-mm. namanya saya lupa. Algoritma Algoritma pemrograman. pemrograman satu. Terus kalau lulus masuk ke algoritma Pemrograman pemrograman 2. dua. Habis itu Pemrograman berorientasi objek satu dan 2. pemrograman berorientasi objek satu, habis itu berorientasi ke objek dua. Oke, Ya, agak gitu. repot Iya. ya. Berarti ini games-games yang apa namanya nanti outputnya mungkin bisa menghasilkan games mungkin. Bisa, jadi kita bisa bikin sistem, kayak bikin sistem gini, siap kan ada siap, Ah, 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 Silvima dan lain itu sebenarnya anak-anak teknologi itu bisa bikin, tapi itu Oh, kan jatuhnya udah besar kan. Tapi kalau untuk bikin kerangka dasarnya itu anak-anak SI dan informatika itu udah bisa bikin. oh, Mm-mm. jadi itu mereka bisa ya? Bisa, bisa. Oh, oke oke Hmm, oke oke. Berarti kalau itu bisa jadi ini. Pak, ini kan kalau tadi kita lagi ngomongin games kan ya. hmm, Kebetulan nih anak saya itu kan agak hobi nih ya teman-teman ya hmm, main game hmm, umur-umur anak saya itu umur 9 tahun. Dia hmm, lumayan hmm, karena saya batasin aja tuh hmm, Sabtu gitu dia main games. Kayak main gamesnya tuh Roblox. hmm, Sering banget tuh. Itu kan hmm, sebenarnya kalau saya lihat tuh ternyata games Roblox ini nggak yang mainin nggak cuma anak-anak aja ya Pak hmm, ya. hmm. Tapi orang gede juga ada yang mainin Ada, kan ada. gitu. Jadi kalau Bapak main Roblox nggak? Saya Kalau nanya dulu ya iya. takutnya. Bapak main Roblox nggak? Kalau saya tuh main Roblox bareng sama anak saya, jadi Oh, oke, biar tahu gitu ya. biar tahu. Oh, oke. Jadi kan kita di sana itu ada karakternya masing-masing kan. Mm, Kita ada mm, mm, karakter masing-masing. Misalnya saya tuh punya karakter dan sama anak saya. mm, Jadi mm. kita tuh dalam game tuh temenan. Oh Kita ya, oke. temenan di game itu. Kita lagi mau ngapain nih? Kita mau berenang Oke. atau kita mau naik gunung gitu. Oh, Jadi oke. kita ya senang-senangnya Jadi apa di sih game. Pak game Roblox itu? Kalau game Roblox itu kayak game apa ya? Kalau saya bilang tuh kayak game metaverse di mana itu kita bisa Metaverse. Heeh. Oh, jadi dia dunia Mm-mm. sendiri. Dunia sendiri. Oh, oke, terus Pak? Kita punya dunia sendiri yang dimana kita misalnya nih kita nggak belum pernah umroh gitu ya, di Roblox tuh kita bisa umroh. Oh iya. Ada, Oh iya. Oh, ada. Itu ada loh jadi umroh di di Roblox. dunia metaverse. Misal saya pengen ke Jepang bisa ya? Bisa. Jadi Ada lagi ya. ada mapnya dibikin naik gunung misalnya gitu ya. Oke. Ada yang bikin map. Jadi ada orang yang emang bikin mapnya itu misalnya naik gunung apa, Gunung Rinjani, gunung Oh, apa. oke oke oke. Jadi kita di sana itu naik gunung tersebut kayak Oh. gitu. Oh, ini saya baru tahu. Jadi ini tuh kayak metaverse tuh kayak dunia ya, Iya, Pak. dunia lainnya. Dunia lain Hmm. nih virtual. Virtual. Virtual world gitu. Nah, Hmm. kita masuklah ke Mm-mm. virtual world ini Mm-mm. gitu ya. Oke. Berarti Bapak nih kalau main Roblox nih tipenya ikut-ikutan anak misalnya. Kan tadi Bapak bilang Nah, nemenin anak atau nah. malah penasaran pengen bikin gamenya kah kalau dosen apa namanya? Kalau dosen teknologi ini? Jadi kalau misalnya pertama kan saya pasti ngikutin dari anak saya tuh maunya apa dulu. Oke. Oh, kita mau naik gunung, ya udah naik gunung Tapi ikutin. Bapak duluan atau anak Bapak duluan yang main Roblox? Coba. Anak saya dulu. Oh gitu ya. Berarti Ya. saya belum terlambat nih kalau saya ngikutin. Iya. Cuma takutnya anak saya risih. Apa sih Umi katanya. Ya nggak apa-apa sebenarnya karena gini, di Roblox itu ada namanya game maksudnya Batas eh, usianya ada? ada batas usia Oh, satu oke. dan di sana tuh juga kemarin ada beritanya bahwa pedofil tuh cari mangsa di sana Oh,
itu. Jadi dia Oke. seolah-olah menjadi Anak anak kecil kecil juga. seperti itu. Nanti Oke. dia ajak ketemu dan lain-lain seperti itu. Jadi makanya saya Oh. ngikutin karena menjaga anak saya menjaga anak saya di game tersebut Oh, seperti itu. oke 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 oke. Jadi bukan batas usia tadi, ada minimal usia? Nggak ada? Ada minimal usia ada. Oh, Minimal kalau usia. YouTube kan tuh ada YouTube Kids, Mm, Roblox tuh ada nggak Roblox ada Kids? ada Oh ada. kayak Roblox Kids ini nggak ada, tapi dia tuh membatasi usia kita. Jadi sebelum Oh, kita mau bikin G- akun itu, heeh. kita verifikasi wajah dulu. Oh, jadi dia verifikasi wajah. Oh, jadi itu pakai AI lagi dong berarti? Face recognition namanya. Oh, bukan AI itu ya? Iya, itu bagian dari AI. Oh, bagian AI. Jadi Mm, face recognition itu berarti misalnya muka saya nih mm, kelihatannya umur berapa gitu? mm, mm, mm. Oh, Karena oke. dia ngikutin dari pola. Jadi kan di AI itu kan ada yang namanya machine learning. Ada machine Oke. learning, ada namanya deep learning. Oke. Ya, Di AI-nya. iya. Jadi bagian-bagiannya itu ada yang Oke, oke. namanya Machine eh, learning, deep learning. deep learning. Nah, kalau deep learning itu kita itu biasanya lebih dalam. Jadi Oh. kalau machine learning itu apa namanya ya? Mesin yang bekerja ya seperti yang saya bilang tadi. Misalnya Mm-mm, mm-mm, kayak e-commerce itu dia mm-mm. bisa mengetahui kita lagi cari apa. Itu machine learning nih, yang bekerja di sana machine learning. Jadi dia bekerja Oke. tanpa data yang kita masukkan, bisa Oke. seperti itu. Nah, kalau misalnya deep learning itu adalah di mana Mempelajari ya dia. dia mempelajari pola. Oke. Dia membaca pola. Makanya face recognition itu bagaimana dia tahu bahwa Usia berapa nih? ini siap berapa nih. Pasti dia ngikutin pola dulu. Misalnya, mungkin nggak sih anak umur 5 tahun atau umur 10 tahun jenggotan kan nggak mungkin. Atau kumisan, nggak Oh, mungkin tapi ya. ada ininya ya, Pak. Ada kayak yang data yang dimasukkan dulu gitu. Ada. Oh, itu namanya deep learning. Iya, karena dia ngikutin, Oke. dia mempelajari pola dulu. Ya kayak kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa mengenali, misal Bu Farah. Heeh. Nggak mungkin dong misalnya sekali ketemu, misalnya itu belum pernah ketemu, tahu ini Bu Farah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi Nah, berdasarkan ciri-ciri. ciri-ciri dan pola, oh Bu Farah seperti Pakai ini, pakai kerudung. kerudung, pakai kacamata dan lain-lain. Jadi Oke. ngikutin pola dulu. Oh, iya iya iya. Mm-mm. Nah, pola itu biasanya general ya, Pak. Dia Mm-mm. berdasarkan itu. Makanya Mm. kadang-kadang kok di Roblox usia saya 10 tahun gitu Iya. misalnya, nggak mungkin. Roblox mengenalnya nggak mungkin gitu ya. Ya, Oh, jadi itu games beda nggak Pak? Model Roblox sama Mobile Legends itu different game. beda, beda. Maksudnya itu bukan different games, maksudnya tuh polanya itu juga berbeda. Kalau kalau Roblox itu kan kayak game Metaverse metaverse tadi tadi ya. ya. Jadi ada dunia. Jadi kita tuh jadi orang lain di Jadi situ orang ya. lain, ya. Oke, jadi kadang bisa jadi diri kita, kadang bisa Jadi jadi orang orang lain. yang kita pengen diri Mm-mm, kita jadi mm-mm. apa gitu ya. Iya, iya. Kalau Mobile Legends adalah games fighting biasa Game atau? fighting. Jadi game Oke, mobile lah namanya itu. oke, Mm-mm, oke, oke, oke. Pak, misalnya nih Pak ada mahasiswa tadi kan apa mm, bikin games gitu mm. ya. Terus dia nanya gini, Pak, boleh nggak Pak? Sebenarnya nih misal Bapak tanya, ini tugasnya dikerjakan AI atau sendiri misalnya mahasiswa tiba-tiba ya? Nah, Misalnya disuruh bikin games gitu nah, kan, terus nah, tapi Pak ini yang ngerjain sih AI, nah, idenya ide saya, itu nah. menurut Bapak gimana? Jadi kalau misalnya, Dikurangin nggak nilainya gitu atau justru oh bagus sih gitu, diapresiasi? jadi kalau misalnya kan balik lagi ya, itu kan bukan mengerjakan tugas kita tapi membantu. Tapi masalahnya gini, ide itu dari kalian. Misalnya Ide, idenya, kalian bikin prompt dan ide dari kalian. Terus kalian melakukan yang oke, namanya modifikasi sendiri oke, dalam gamenya. Karena kan saya gamenya udah jadi. Oh heeh, saya mau merubah misalnya tampilan karakternya, saya mau bajunya ini, tampilan tempatnya seperti ini, saya mau bikin hmm, tempatnya seperti ini. oke, Nah itu malah saya apresiasi kalau kayak gitu. Jadi dia mau oh jadi mengembangkan. Boleh, boleh, boleh. boleh teman-teman Mm-mm. ya tugasnya, tapi ada otak kitanya lah di dalam situ Iya, ya kan Pak, oke, berarti ini si AI ini si pintar ini kalau kuliah IPK-nya tinggi ya Pak ya? iya, Berapa kira-kira? 4 kayaknya ya. iya Aduh. 4. Pernah nggak Pak dapat pertanyaan mahasiswa tentang AI ini yang bikin bingung nih mahasiswa nanyanya gimana sih sebenarnya gitu? Jadi mungkin gini ya, Pak. Jadi banyak kayak gini. Mahasiswa tuh mungkin ada yang masih bingung itu Mhm, mhm, mhm. AI itu ya chat ChatGPT, Gemini Gemini ya. dan sejenisnya Saya kira itu. Mbak tadi Google itu punya Gemini juga. Ternyata ada notebook LM Iya, tadi ya. heeh. Oke, baru tahu Jadi nih. kalau kalau Gemini itu bagian maksudnya untuk yang di mana ya untuk pertanyaan-pertanyaan sehari-hari lah di Hmm. sana. Tapi kalau notebook LM itu di mana notebook LM itu adalah itu lebih ke untuk penelitian.
memang untuk riset ya. riset. Jadi mungkin sedikit bocoran teman-teman ya. Jadi mungkin saya pernah Ini bocoran langsung dari orangnya lagi. Terus Pak? bikin sebuah penelitian yang dimana kan saya lebih ke expert itu di bidang computer vision ya. Computer vision. Computer vision itu kalau kata Bu Farah itu kayak Roy Suryo ya. Roy Suryo. Jadi Pak Wanda ini lagi ambil doktoral di bidang apa tadi Pak? Computer vision. Computer vision. Jadi ini makanannya Pak Wanda banget nih hari-hari. Gimana Pak? Jadi bikin Kayak Roy penelitian. Suryo saya bilang. Jadi kita bikin penelitian itu yang sampai sehari. Ya, jadi misalnya Lebih gini. lagi. Saya lebih kaget lagi Jadi nih. bikin artikel itu di mana artikel tuh nggak nyampe sehari itu jadi. Jadi saya itu bikin sebuah penelitian, misalnya gitu ya. Penelitian tersebut itu nanti saya punya judul dari saya. Judulnya dari Bapak. Judul dari saya, datasetnya itu dari saya juga. Oke. Yang dimana sekarang itu si Notebook LM itu di mana dia itu membuat sebuah narasi, Oke. membuat sebuah kata-kata yang dimana nanti saya parafrase lagi. Oke. Karena kan nggak mungkin semua kata-kata itu akan saya gunakan karena nanti pasti akan kedetek yang namanya ini ya, AI AI detektor. detector. Nah, plagiarismnya kelihatan juga kan iya. seperti itu. Jadi Itu jadi. itu juga bisa digunakan untuk misalnya teman-teman mahasiswa yang jalur sidang misalnya seperti itu ya. Saya bingung nih bikinnya gimana misalnya gitu ya. Ya tinggal kalian lempar aja ke Notebook LM namanya seperti itu bisa. Bisa ya, oke. Ini teman-teman, kayaknya kalau kita ngomongin teknologi agak dar banget ya. Ini apa namanya? Lumayan membuka apa namanya? Membuka mata Mata kita kita. semua ya sebenarnya ya. Jadi kalau orang teknologi mungkin biasa ya, tapi kalau kayak Bu Farah sih, oke, bisa ini juga apa? Lumayan tercerahkan gitu ya. Oke, jadi kalau main Roblox, tadi kita udah ngobrolin masalah Roblox, ngobrolin masalah game, siapa tadi ya, kemudian AI dan si microcontroller itu gitu ya. Jadi kalau kayak daging semua sih podcast hari ini ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan membuka apa ya, memudahkan lah Iya, ya Pak. benar. Jadi AI ini teman-teman jangan dianggap kita nggak bisa juga kalau zaman sekarang ya menurut saya nih nggak bisa juga kita tanpa AI Iya, enggak. benar. Jadi tapi perlakukanlah si AI ini tuh kayak asisten kita yang membantu kita, otaknya tuh tetap di kita gitu loh teman-teman. Jadi nggak dosa pakai AI, cuma ya jangan semuanya hasil AI gitu ya Iya, Pak ya. iya. Jadi ini lumayan apa namanya, lumayan tadi. Jadi saya tahu nih, oh jadi kalau anak saya main Roblox tuh itu jadi dunia lain Dunia ya lain. istilahnya ya. Pasti Jadi dia punya karakter sendiri, dia menjadi orang lain di sana. Oke nih buat teman-teman yang udah punya anak main Roblox nih, mending kita ikutan aja ya. Cuma Iya. maksudnya kita juga jangan males belajarnya ya Iya, Pak. benar. Jangan. Tapi susah nggak sih Pak? Misalnya kayak saya nih agak gaptek ya, main Roblox tuh susah nggak sih Enggak, ngajarinnya? Enggak, karena malah kita nanti diajari sama anak kita sendiri malah itu. Oh, harusnya kayak gini, enggak. Kayak gitu. Jadi misalnya kita cuman bikin akun misalnya seperti itu ya. Terus nanti kita join. Udah kita ngikutin anak kita aja gitu loh. Oh ngintilin lah Ngintilin aja. istilahnya. Oke. Diam kemana kita ikutin aja. Karena kan takutnya adalah yang balik lagi yang Ada yang jahatin ya predator namanya. kayak gitu sih. Kita harus waspadai. Jadi itu kayak taman bermain, isinya banyak orang. Iya. Oke, jadi ada yang baik, Ada yang baik. ada yang nggak baik juga teman-teman ya. benar. Jadi oke. Jadi itu lumayan ini ya Pak, lumayan harus hati-hati Harus hati-hati. gitu ya. Oke. Pak Wanda sebenarnya saya tuh masih banyak yang bertanya ya, terutama apalagi ini menarik banget ya teman-teman, AI, kemudian games gitu ya. Cuma memang waktunya tuh kita waktu podcast kita cuma 30 menit. Oke Pak Wanda, sebelum saya akhiri nih podcast kita mau ada kuis, bukan kuis ini ya, tanya jawab cepat gitu ya. Keterkaitan dengan materi kita. Yang pertama, Pak Wanda lebih suka mana? Game, AI atau microcontroller kalau ngajarin? Kalau saya lebih buat ngajarin ini ya. Bapak mau ngajarin lebih mudah mana yang diajarin? Maksudnya ngajarin mahasiswa atau ngajarin Mahasiswa. Oh, mahasiswanya. Lebih ke pakai AI sih maksudnya. AI, oke. Satu kata yang menggambarkan teknologi saat ini Pak. Satu kata yang menggambarkan teknologi saat ini. Satu kata ya? Satu kata. Nggak bisa satu kata sih, harus dua ini harusnya. Satu kata. Apa sih ya? Gila sih. Gila. Ya teknologi saat ini gila teman-teman, bener-bener. Oke.
AI ini jadi tantangan atau jadi peluang? Peluang. Peluang. Kenapa Pak jadi peluang? Karena banyak sekarang konten kreator itu dia nggak perlu lagi yang namanya personal assistant namanya gitu ya, Oke. PA. Jadi dia bisa bikin yang namanya Penjadwalan gitu ya. penjadwalan dan lain-lain. Dia bisa bikin saya mau bikin konten apa hari ini, saya Emang bikin apa hari ini. Jadi dia bisa dari sana sekarang. Oke, jadi AI ini bisa jadi peluang justru ya. Iya, Jadi kalau iya. dimanfaatkan dengan baik. Kalau dibolehin cuma menguasai satu keterampilan, Bapak pilih bukan apa namanya, kalau bisa memilih keterampilan baru apa yang Bapak pengen bisa, pengen kuasai, Bapak pengen bisa ngapain, Pak? Keterampilan apa yang pengen Bapak kuasai? Palingan yang di bidang saya sekarang ya, menguasai tentang pengolahan citra atau computer vision tadi. Oke. Pak, lebih suka ngajar teori atau praktek? Praktik saya. Praktek banget ya. Iya. Menurut Bapak teknologi apa yang paling mengubah dunia? Yang mengubah dunia menurut saya itu sekarang itu ya seperti yang sekarang artificial intelligence ini. AI ini ya mengubah dunia banget. Kalau ada satu produk yang mau Bapak hasilkan, Bapak mau menghasilkan apa? Cita-cita saya tuh pengen bikin yang namanya sebuah apa sih namanya ya, sebuah aplikasi pembelajaran Oke. yang dimana bukan mahasiswa, jadi masyarakat seluruh pokoknya jangan yang di Indonesia deh, jadi bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk belajar. Kalau sekarang kan ada yang namanya Kayak ruang guru gitu? ya itu kan sebut merek nggak apa-apa ya, itu kan bayar ya. Oh iya ya, Itu kan bayar. saya nggak tahu lagi saya itu kan semodel itu tapi. Iya, maksudnya itu Oh gratis oke anak-anak kayak oke. gitu loh. Jadi itu ini ya Pak. Nah Pak berarti kalau mengajar teknologi untuk anak-anak, Bapak akan pilih dari apa dulu? Ngajarin apa dulu nih? Dari SD. Oke. Karena dasarnya itu ada namanya codingnya. Itu harus dari SD? SD. Kan jadi dia itu kan mengajarin tentang yang namanya pola. Oke. Pola itu kayak bisa nih kalau coding itu bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari pintu ini, misal seperti itu. Jadi saya harus berdiri dulu, saya harus jalan dulu, saya buka pintu. Nah itu kita belajar coding itu gitu, alurnya kita tahu dulu. pola pikirnya. Iya oke. Pak pilih mana? Mahasiswa yang aktif nanya apa yang datang terus? Yang aktif nanya saya malah. Kalau gak ada tapi masih jadi kalau misal di absen aja gak apa-apa. Gimana nih? Takutnya kan Pak Wanda sukanya yang banyak nanya aja, saya nggak datang tiap hari. Soalnya gini, kalau misalnya mahasiswa yang banyak nanya, saya masih seneng. Maksudnya Oh jadi ada curiosity ya? iya, Pengen tahu ya? so materi saya misalnya sedikit gitu, jadi dengan dia banyak tanya saya paham gitu ya, teman-teman yang lain itu juga oh iya seperti ini seperti itu gitu. Jadi ini ya. Oke. Lalu yang terakhir Pak, ngopi dulu baru ngajar apa ngajar dulu baru ngopi? Saya tuh biasanya kalau ngopi dulu baru ngajar. Ngopi dulu baru ngajar ya teman-teman sama ya. Jadi kayaknya kalau ada kopi itu ada boosternya dulu ya. Tapi kopinya kopi hitam tanpa gula ya. Kok sebut ini preferensi ya. Jadi gini, Pak Bapak kalau ada chat dari mahasiswa cepet bales atau di jam kerja balesnya? Kalau misalnya mahasiswa ngechat, kalau di luar jam kerja itu biasa saya balasnya besoknya. Oke. Saya nggak mau nanti kalau misalnya mahasiswa kadang ada yang suka balas jam 11 malam ya, nanyain Pak besok ada kuliah apa enggak, sedangkan emang ada jadwal kuliah besok seperti itu, dia nanya pasti nggak bakal saya jawab. Jadi Saya jawabnya besok gitu. besok. Karena kalau misalnya saya tidak ada kuliah di hari itu misalnya seperti itu ya, pasti diumumkan saya besok nggak bisa ngajar ya misalnya seperti kalau nggak ada pengumuman, jadi jangan suka ide. Dosanya ada nggak ya? Ada gitu berarti ya. Jadi kayak gitu. Terakhir Pak, kalau misalnya Bapak bukan dosen, kira-kira Bapak jadi apa nih sekarang? Kalau saya nggak jadi dosen mungkin saya jadi Roy Suryo. Bukan. Roy Suryo. Sejarah dong. Oh iya, takut. Ini padahal kan saya ini sih ya nerusin usaha orang tua saya deh kayaknya. Oh iya teman-teman, Pak Wanda ini punya usaha rumah makan ya Pak Wanda ya. Bukan rumah makan, ini udah restoran tingkatnya. Tapi di Padang ya Pak? Di Padang Kota. Jadi teman-teman kalau ada yang lagi jalan di Padang atau teman-teman yang nonton ini ada orang Padang, mampir ke
Namanya warung apa, Pak? Warung Rasa Rumah namanya. Warung Rasa Rumah. Jadi saya cuma lihat ininya doang, Story-nya. story-nya, nggak pernah dibawain rendang apa gitu sih, nggak pernah. Tapi homey banget tempatnya, Iya. gitu ya. Oke, Pak Wanda, terima kasih untuk gamesnya. Pak Wanda, satu kalimat, masa depan, selesaikan kalimat ini ya. Masa depan akan dimenangkan oleh orang yang Orang yang pintar menurut saya. pintar menurut Pak Wanda. Jadi masa depan akan dimenangkan oleh orang yang pintar. Pintar ini banyak arti Banyak ya. arti, banyak arti. Oke, terima kasih buat Pak Wanda udah main ke Pertiwi Podcast ya, Pak Wanda ya. terima Nanti kalau kasih. diundang lagi mau lagi ya, Pak. Kita belajar AI lagi nih teman-teman Iya. ya. Nanti kalau mau saya praktek deh boleh di Praktek. sini. Praktek sama. Emang totalitas Pak Iya. Wanda orangnya. Praktek ya kalau gitu. Nanti kita belajar ya teman-teman ya. Ada tutorial dari dosen teknologi itu langsung. Oke, Pak Wanda, terima kasih sudah mampir di Pertiwi Podcast. Teman-teman, nanti kita jumpa lagi di Pertiwi Podcast session berikutnya masih banyak ya. Jangan lupa untuk terus nonton, jangan lupa untuk klik follow, subscribe dan komentar ya. Kita pengen datengin dosen apa lagi nih yang mau mampir ke Pertiwi Podcast gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Wanda. Sama-sama.